Suatu hari, di tempat pangkalan ojek online terlihat seorang pria yang merupakan salah satu driver ojek. Ia di sana sedang beristirahat dengan raut wajah yang frustasi dan murung. Aduh, kebutuhan makin banyak, mana harga beras pada naik. Namun tak lama setelahnya, datang seorang pria lain yang menghampiri sosok tersebut dan menyapa. Mas, potong itu kenapa sih ini pusing banget? Biasa nih, kebutuhan makin banyak, mana harga beras pada naik, cari rekaman gimana ya? Kerja lah. Cuma saya juga tahu, untuk saya nggak kerja. Kerja lah. Kerja apa namanya? Biasa, gojek. Tapi begitulah, barang promo, tarifnya dikit. Oh alah, kalau gitu kenapa nggak buka usaha aja? Istri kamu kan jago masak. Iya sih, tapi modalnya dari mana? Ngojek doang, nggak cukup. Gak pegadaian lah, gadain aja kan kamu yang berguna. Iya juga ya. Next step Pak. Ya. Setelah mendengar saran yang diberikan Fakih, Fatir pun merenung dan berpikir untuk mencoba saran yang diberikan Fakih padanya. Diambil sekotak perhiasan peninggalan sang ibu, ia pun menetapkan hatinya untuk datang ke Pegadaian esok harinya. Esokan harinya Fatir mengunjungi Pegadaian Kemakmuran. Silakan duduk Pak, saya Dania sebagai teller atas nama Bapak Fatir Ramdan. Ya Mbak. Baik, ada yang bisa dibantu? Saya mau menggandakan emas, tapi sebelumnya saya mau bertanya seperti apa aja ya aturan-aturannya. Baik Pak, saya akan jelaskan. Jadi ada beberapa aturan yang perlu Bapak ketahui selama peminjaman di Pegadaian Kemakmuran. Seperti ada bunga dan biaya administrasi yang dikenakan selama periode peminjaman. Besarnya bunga dan biaya ini akan ditentukan berdasarkan nilai dan periode peminjaman. Kemudian ada batas waktu juga yang telah ditetapkan untuk menebus barang yang Bapak gadaikan. Jika melebihi batas waktunya telah ditentukan, maka barang yang Bapak gadaikan akan kami lelang untuk mendapatkan kembali dana yang Bapak pinjam. Namun kami akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses lelang. Oh begitu, oke deh Mbak, saya paham. Saya mau menggadaikan emas, tapi sebelumnya saya mau bertanya aturan-aturannya seperti apa aja ya Mbak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya sudah mau bertanya. Pertama-tama emas yang ingin Bapak gadaikan itu sendiri akan kami nilai beratnya. Kemudian berdasarkan nilai berat emas yang telah kami periksa, kami akan menawarkan pinjaman tunai dengan jumlah tertentu berdasarkan nilai pasar emas saat ini. Biasanya berkisar antara 7-80% dari nilai pasar emas. Untuk penembusannya sendiri, Bapak perlu membayar jumlah pinjaman beserta bunga dan biaya administrasinya yang berlaku. Setelah Bapak sudah melunasi pinjaman, termasuk bunga dan biaya administrasinya emas yang Bapak gadaikan, tadi akan dikembalikan. Oh alah begitu toh. Baik deh Mbak, terima kasih penjelasannya. Saya jadi paham. Sama-sama Pak. Baik, kalau begitu boleh saya minta KTP sama kwitansi pembeliannya? Saya siapkan kwitansi emasnya. Ini KTP saya. Oke Pak, saya coba cocokkan dulu datanya ya. Iya Mbak. Boleh saya lihat dulu emasnya Pak? Oh iya ini Mbak. Baik Pak, saya sudah mencocokkan dan selesai melakukan verifikasi data. Selanjutnya ada formulir yang Bapak harus isi. Oke sebentar ya Mbak. Ini Mbak. Kalau boleh saya tahu, berapa jumlah uang dan jangka waktu yang ingin Bapak inginkan, dan untuk apa uang tersebut Bapak pinjamkan? Sekitar 5 juta Mbak untuk modal usaha. Baik Pak, karena harga pasar saat ini adalah 900.000 per gramnya dan berat emas yang Bapak gadaikan adalah 10 gram, maka pinjaman tunainya kami tawarkan berkisar 70% senilai 6.750.000 dengan bunga 2% per bulan selama 6 bulan untuk modal Bapak membuka usaha ya Pak. Bagaimana Pak? Sudah cukup Mbak untuk modal usaha. Mohon segera diproses ya pinjamannya secepat mungkin. Secepatnya akan kami proses, mohon ditunggu ya Pak. Harap ingat bahwa ada bunga dan jangka waktu tertentu untuk pengembaliannya. Setelah beberapa lama menunggu proses peminjaman kemudian, teller pun datang membawa uang pinjaman serta data-data untuk diberikan kepada Fatir. Maaf
lama menunggu Pak, ini silakan tanda tangan dokumen dan perjanjian ini sebagai persetujuan atas peminjaman yang Anda terima dan juga untuk membayar biaya administrasi yang berlaku. Wah, terima kasih banyak, Pak. Dengan modal yang sudah didapatkan dari hasil peminjaman emas yang ia gadai, Fatir pun mulai buka usaha. Usaha yang ia bangun pun berjalan lancar. Dan selalu mendapatkan penghasilan yang lebih, diselingi dengan tetap menjadi driver setiap harinya. Tak lama lupa tiap bulannya ia membayar uang tebusan emas yang telah digadai dengan rutin. Hingga batas waktu penembusan, Fatir datang ke Pegadaian Kemakmuran. Selamat datang di Pegadaian Kemakmuran. Ada yang bisa kami bantu? Ya Mbak, kebetulan saya mau menarik barang yang saya gadaikan. Kebetulan saya sudah melunasi uang tebusannya. Oke Pak, boleh saya lihat surat pegadaian dan identitas Bapak? Atas nama Fatir Ramadan, Mbak. Semuanya sudah lengkap. Saya akan mengambil barang dari brankas. Mohon ditunggu ya Pak. Iya, silakan. Ini Pak, emas Bapak dengan berat 10 gram. Silakan diperiksa kembali. Iya Mbak, ini benar emas saya kok. Terima kasih ya Mbak, menyimpannya dengan baik. Fatir keluar dari Pegadaian Kemakmuran sambil dengan perasaan lega karena emas peninggalan ibunya yang telah ia dapat kembali. Suatu pagi, dalam ruang tamu, seorang ibu sedang duduk bersama anak perempuannya. Mereka tengah terlibat dalam percakapan serius, yaitu membahas tentang biaya pendidikan kuliah. Ibu, iya nak, ada apa? Aku mau ngomong sesuatu ke ibu. Apa tuh nak? Seperti yang ibu tahu, kemarin kan aku udah masuk universitas dengan jalur SNBP dan SNBT. Iya. Tapi aku masih tetap ingin masuk universitas dan berkuliah Bu. Wah, bagus dong nak. Kalau kamu masih ada niatan untuk berkuliah, emangnya kamu mau kuliah di mana? Sebenarnya aku mau berkuliah di UI, tapi untuk masuk sana aku harus menggunakan jalur mandiri Bu. Oh begitu ya nak. Emang untuk masuk jalur mandiri itu berapa biayanya? Kalau untuk biaya daftar sekitar 500.000, tapi masih ada biaya lain yang harus dibayar selain itu Bu. Wah banyak juga ya biayanya. Ibu belum punya biaya sebesar itu. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Nanti kita bahasnya nanti aja ya. Aku pergi dulu. Setelah beberapa saat kemudian, ibu pun bertemu dengan salah satu tetangga yang menyarankan untuk pergi ke Pegadaian. Mbak, gimana hasil SNBP-nya? SNBP-nya Dania gagal lagi sama kayak SNBP-nya Dania. Ibu yang sabar ya, terus gimana? Dania masih mau lanjut kuliah? Iya, dia mau tetap kuliah, tapi pakai jalur mandiri. Jalur mandiri? Iya, saya aja belum punya biayanya untuk kuliah Dania. Kenapa Mbak nggak coba Pegadai aja? Oh iya ya, tapi Pegadai berapa ya? Mbak kan punya motor nih, kenapa nggak coba digadai aja motornya? Oh iya, makasih ya sarannya. Oke, sama-sama. Sore mas. Ada yang bisa saya bantu? Iya mas, saya ingin menanyakan tentang pegadaian-pegadaian di sini. Baik Bu, silakan duduk. Nanti saya bantukan petugas. Oh iya, baik mas, terima kasih. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, tadi saya disarankan sama seseorang untuk mencoba menggadaikan barang saya untuk membantu biaya kuliah anak saya. Oh begitu, sebelumnya apa Ibu sudah tahu apa yang Ibu gadaikan? Sejujurnya saya juga masih bingung mbak, memangnya apa saja yang bisa digadai di sini. Baik Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di Pegadaian Kemakmuran, kami menawarkan berbagai produk peminjaman dengan jaminan gadai. Salah satu produk unggulan kami adalah gadai emas. Ibu bisa mendapatkan pinjaman tunai dengan menjaminkan emas yang dimilikinya. Selain emas, apa ada barang yang bisa digadai? Selain gadai emas, Pegadaian Kemakmuran juga memiliki gadai elektronik, kendaraan bermotor, dan berbagai barang berharga lainnya. Ibu bisa memilih produk yang sesuai dengan barang yang Ibu miliki. Oh begitu ya mbak. Kalau prosesnya sendiri gimana ya? Untuk prosesnya cukup mudah Bu, Ibu hanya perlu membawa yang ingin Ibu gadaikan serta dokumen-dokumen identitas Ibu. Setelah itu, kami akan menilai barang tersebut dan memberikan pinjaman sesuai dengan nilai jaminan.
Apakah ada aturan-aturan yang harus saya ketahui selama proses peminjaman? Ada Bu, ada beberapa aturan yang perlu Ibu ketahui selama peminjaman di Pegadaian Kemakmuran. Seperti ada bunga dan biaya administrasi yang dikenakan selama periode peminjaman. Besarnya bunga dan biaya ini akan ditentukan berdasarkan nilai dan periode peminjaman. Kemudian ada batas waktu juga yang telah ditetapkan untuk menebus barang yang Ibu gadaikan. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka barang yang Ibu gadaikan akan kami lelang untuk mendapatkan kembali dana yang Ibu pinjam. Namun kami akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum kami melelang barang itu. Wah, begitu ya Mbak. Baiklah, akan saya pertimbangkan terlebih dahulu. Terima kasih atas penjelasannya ya Mbak. Ya Ibu, sama-sama. 4 bulan kemudian, ibu baru bisa mengumpulkan dana sesuai dengan jumlah peminjaman di Pegadaian Kemakmuran. Sebelumnya, ibu sudah mendapat pemberitahuan bahwa batas waktu penembusan yang ibu miliki sudah habis. Namun, ibu berpikir kalau ia masih bisa mendapat motornya kembali, sehingga ibu kembali datang ke Pegadaian Kemakmuran. Ibu mohon maaf, batas waktu yang kami berikan kepada Ibu untuk menebus motor yang Ibu gadaikan sudah habis dari 2 bulan yang lalu. Sebelumnya kami sudah memberikan surat pemberitahuan kalau motornya akan dilakukan proses lelang karena Ibu sudah melewati batas penebusan dan pinjaman yang Ibu pinjam di Pegadaian kami. Lalu kemudian Ibu ingat kembali bahwa Faki telah... Oke, untuk bunga tebusannya kami menerapkan sebesar 2% per bulan dari pinjaman yang kami telah berikan. Dalam kegagalan mereka untuk menebus motor tersebut, Ibu dan Dania mendapat banyak pelajaran. Ibu dari mana? Kok motornya nggak ada? Ya nak, Ibu belum bilang sama kamu tadi Ibu ke Pegadaian untuk membantu biaya kuliah kamu. Ibu tahu kamu pengen banget kuliah kan? Ibu pikir ini bisa membantu kamu untuk melanjutkan pendidikan. Ya ampun Bu, tapi kan itu motor satu-satunya barang berharga yang Ibu punya, gimana dong? Ya nak, Ibu tahu pendidikan kamu itu lebih utama. Tapi gimana ya nanti buat Ibu nembusnya? Kamu gak usah pikirin. Kamu fokus aja ke persiapan kuliah kamu. Yaudah deh, terima kasih banyak ya Bu. Dania bisa lanjutin pendidikan Dania di universitas. Ketawa dong, ketawa nih. Ibu mohon maaf. Ibu mohon maaf. Hey! Mampus kamu palu. Pak, jangan gitu dong.